Selamat datang di Palapa dalam acara Cemani Cerita Teman Masa Kini. Hari ini Cemani, para follower yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah semuanya, Cemani hari ini bakal membawa tema yang luar biasa banget, seni dalam pandemi. Sebenarnya kalau kita mendengar kata pandemi, kita harusnya sedih, tapi kita harus semangat di tengah pandemi kali ini. Karena di studio Cemani kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial banget, yaitu Dr. Ana Agung Gede Agung Rama Putra, SSN, MSN. Beliau merupakan pemuda pelopor tahun 2016, merupakan penata tari terbaik pada Parade Tari Nusantara tahun 2016 dan juga peraih penghargaan Silvaka Nugraha 2019 Provinsi Bali. Swastiastu, Bligong. Swastiastu. Terima kasih sudah hadir di Cemani dan menemani para follower yang ada di rumah hari ini, Bligong. Tadi kan sempat nih ada 3 nih biografi Bligong yang diberikan kepada saya oleh Ibu Direktur kita, Bligong ya. Sebenarnya nih Bligong, awal mulanya Bligong berkecimpung di dunia seni itu sejak kapan Bligong kalau boleh tahu? Ya kalau awalnya itu dari kecil sekali, diawali oleh Ajung atau bapak dan ibu itu punya sebuah sanggar seni. Oke, berarti memang dari kecil sudah berkecimpung di seni. Ya, jadi karena melihat Ajung dan ibu itu mengajar anak-anak menari, itu terjadilah mungkin rangsangan untuk kita tertarik di dunia seni itu sendiri. Jadi setiap Sabtu, Minggu, Kamis, nah itu Ajung dan Ibu mengajar. Di sana saya menjadi tertarik untuk ikut-ikutan dulu. Ya, untuk ikut-ikutan dulu. Nah setelah itu umur 5 tahun mulai belajar serius, dan umur 6 tahun Bligong menari. Oke, ya. Berarti bisa kita bilang ini tidak ada unsur paksaan sebetulnya. Walaupun background orang tua memang berkecimpung di seni, orang tua juga tidak terlalu mengepush Bligong pada saat itu untuk berkecimpung di seni juga, tapi memang terlahir dari hati karena kebiasaan yang melihat orang gitu juga. Berarti 5 tahun sudah mulai menari, 6 tahun menari dan pentas atau mulai menari saja? Mulai pentas pertama itu ketika umur 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Saya baru TK 6 tahun, jadi sudah pentas. Luar biasa sekali. Berarti itu kalau boleh tahu masih ingat Kak Bligong di mana tempat pentas pertama dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri nggak masih kecil waktu itu? Ya, tempat pentas pertama itu di Kapal, ya desa Kapal ya, di tepatnya di Abu Dewata waktu itu. Oh, Super Tenten, Abu Dewata. Ya, Super Tenten. Nah di situ ada acara kebetulan. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk menari di situ. Walaupun waktu itu karena masih kecil, jadi jarang sekali saat itu ada pakaian tari baris yang kecil, sangat jarang sekali. Jadi saya pentas waktu itu hanya menggunakan pakaian yang sederhana, yaitu tari Wiroyuda. Tari Wiroyuda, tapi tariannya baris. Iya. Unik sekali. Karena nggak ada kostum yang kecil saat itu. Oke, berarti itu konsepnya dulu masih ngayah-ngayah saja atau ya, memang masih ngayah? Oh, berarti dari kecil memang terbiasa untuk awalnya memang ngayah, kemudian ada rezeki-rezeki yang ke depannya, seperti itu Bligong di perjalanannya. Dari seluk-beluknya Ki Bligong kan sudah, kalau boleh tahu berapa tahun jadinya berkecimpung di seni Bligong? Wah, itu berapa tahun ya? Jadi mungkin sekitar 26 tahun berkecimpung di dunia seni. Apa yang membuat Bligong bertahan hingga selama itu? 26 tahun bukanlah waktu yang pendek gitu, 26 tahun bahkan lebih panjang dari perjalanan hidup saya gitu Bligong. Kenapa Bligong bisa bertahan gitu? Mungkin karena selama 26 tahun itu seiring perjalanan dari umur 6 tahun sampai 26 tahun itu, seni itu sudah mendarah daging dalam tubuh saya. Jadi seni itu tidak bisa terlepas begitu saja di dalam diri saya. Jadi jiwa seni itu terus mengalir. Bahkan mungkin tidak akan pernah berhenti sebelum detak jantung ini berhenti.
ini memang sudah mendarah daging sekali ya teman-teman semua di rumah. Terus Bigung, kalau kita berbicara seperti itu tadi, mendarah daging sampai detak jantung berhenti, adakah niatan Bigung untuk mendidik regenerasi atau generasi-generasi Bigung untuk meneruskan jiwa Bigung yang itu, jiwa seni Bigung ini akan diturunkan ke siapa nanti? Bukan ada lagi, tapi sudah banyak generasi-generasi yang istilahnya saya bimbing ya dari awal. Mereka bergelut di bidang seni, sekarang sudah menjadi sukses ya. Dan memang itu adalah tujuan saya, cita-cita saya sendiri dari saat SMP bahkan gitu. Wah, saya ingin teman-teman saya yang lain bisa paling tidak yang bergelut di bidang seni bisa paling tidak memiliki kualitas gitu dalam berkeseniannya. Dari SMP sudah memiliki pemikiran seperti itu ya, luar biasa sekali. Dan jika kita lihat nih Bigung dari aktivitas Bigung di sosial media, di Instagramnya Bigung, saya sendiri sangat kagum dengan sosok Bigung sebagai seorang seniman tari, tabuh, bahkan kostum dan aktivis seni juga. Menurut saya itu sebuah kebanggaan tersendiri, apalagi sebagai warga Bandung. Memiliki Bigung itu sebuah kebanggaan. Tapi kalau kita kerucutkan kembali nih Bigung, dari sekian banyak seni yang sudah pernah Bigung lalui, sudah pernah Bigung cicipi, jiwa Bigung itu ada di mana Bigung? Ya, jiwa Bigung itu ada di rasa itu sendiri. Dirasa? Di rasa berkesenian itu sendiri. Oke, kalau kita sudutkan jadi satu itu nggak bisa gitu ya Bigung ya? Susah. Iya, betul. Jadi dirasa secara global udah nggak bisa dijadikan satu kata lagi. Seni itu udah seperti Bigung bilang mendarah daging. Oke, berarti sudah, kalau ditanya Bigung ini apa, rasa seni gitu. Bercanda ya. Selama pandemi ini kita sebagai pariwisata, di sektor pariwisata di Bali khususnya Bigung sangat berdampak sekali. Kemudian seniman tentunya merasa berat juga. Yang bukan seniman pun pasti akan melalui kesulitan di masa pandemi sekarang. Apalagi kita pariwisata. Nah, menurut pandangan Bigung sendiri, bagaimana seniman bisa bertahan di masa pandemi seperti sekarang ini? Ya, memang kalau dalam keadaan pandemi sekarang ini, yang serba tidak diperbolehkan. Upacara, ya, agama itu tidak diperbolehkan. Kemudian dari segi pariwisata itu sudah tidak ada tamu lagi ya datang ke sini. Nah, kemudian kalau bagi seniman yang tidak memiliki istilahnya penghasilan tetap ya, mereka akan mau dibawa kemana ya, betul, mereka akan mau makan apa, kan seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang cuman menunggu instruksi dari pemerintah. Selain itu juga ada beberapa teman-teman yang berusaha untuk hidup dengan beralih profesi, misalnya dengan jual tanaman, bertanam kembali ke alam gitu, dengan menjual makanan, ya, membantu usaha saudaranya seperti itu, ataukah mungkin membuat masker. Nah, ini yang bisa celah-celah peluang-peluang ini yang bisa dilakukan oleh seniman-seniman yang memang hanya mengandalkan kehidupannya dalam berkesenian. Ya, betul. Jadi seni itu untuk hidup dia. Bukan kita bisa bilangnya seni untuk bertahan hidup dan seni juga sebagai kehidupannya mereka. Betul. Nah, itu banyak terjadi istilahnya pengalihan agar mereka bisa hidup berkelanjutan. Kemudian hal-hal tersebut tuh kalau dari sudut pandang seniman bisa mempengaruhi, maksudnya dia sekarang ini mencari sesuatu yang baru untuk menjalani kehidupannya biar bisa bertahan. Apakah ada kemungkinan, ada rasa, oh ternyata bidang ini lebih menghidupi saya ketimbang seniman, menjadi seniman. Adakah teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan atau Bigung sendiri pernah merasakan hal seperti itu, Bigung? Tapi kalau saya rasa, memang mereka akan menjalankan itu. Menurut pandangan saya, mereka akan menjalankan itu untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Tetapi saya yakin, para teman-teman yang memiliki jiwa, raga, dan darah seni itu sendiri, mereka tidak akan pernah berhenti dari dunia seni itu sendiri.
mereka tidak akan pernah keluar daripada dunia seni itu sendiri. Mereka akan pasti haus dengan kreativitas, pasti akan mereka haus dengan bagaimana mereka berkesenian. Karena seperti yang Bigung bilang, sudah mendarah daging. Bigung sendiri pun seperti itu kan. Berikut ini kita punya tayangan mengenai pendapat seniman-seniman mengenai masa pandemi ini. Ada Jasmine Okubo dan Mas Joko. Berikut tayangannya. Salam budaya, nama saya Joko Suribyo, saya salah satu founder Praginagung Dance Group dari Yogyakarta. Di masa pandemi ini saya tetap semangat dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di beberapa negara di Eropa, yaitu di Prancis, di Norway, di Hungaria, dan juga di London. Buat para seniman semuanya tetap semangat karena saya yakin pandemi ini akan berlalu dan kita akan kembali berkesenian lagi seperti semula. Tetap semangat dan salam budaya. Halo, saya Jasmine Okubo, co-founder Kita Polen. Saya pengen sharing pengalaman saya selama pandemi ini berlangsung kepada sahabat saya Gung Derama dan Pancur Langit. Selama pandemi ini berlangsung, kita semua seniman mengalami masa-masa sulit karena semua acara dan kegiatan seni pertunjukan dibatalkan. Namun hal ini tidak membuat kita semakin terpuruk dan tidak membuat sebuah karya, karena waktu pandemi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk merefleksikan diri sendiri dan berkarya untuk diri kita sendiri. Dari sinilah kita bisa bangkit kembali dan melahirkan karya-karya baru. Semoga teman-teman seniman tetap semangat dan tetap bisa berkarya dengan baik, walaupun kondisi saat ini sangat menyusahkan semua seniman-seniman yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Oke Bigung, tadi sudah kita dengarkan 3 teman-teman Bigung. Mungkin Bigung secara pribadi kenal dengan seniman-seniman tadi. Kenal baik sekali Ya. Bagaimana tanggapan Bigung dengan pendapat mereka? Apakah Bigung sependapat dengan mereka? Oke, saya sependapat dengan mereka. Jadi bagaimana kita di saat pandemi ini, memang yang hanya kita bisa lakukan adalah melakukan kegiatan atau berkesenian melalui virtual saja. Tapi bagi saya di sini, selain kita melakukan virtual, di saat pandemi inilah kita melakukan sebuah perenungan. Karena mungkin alam sudah menginstruksikan kita semua nih untuk istirahat sejenak. Ya, tetapi walaupun tubuh ini istirahat, seorang seniman tidak bisa pikirannya yang akan berkembang. Ibaratnya sebuah penari, ruang gerak kita diperkecil, tetapi ruang berpikir kita yang akan diperluas. Bagaimana kita di sini merenungi diri. Suatu saat yang saya yakini teman-teman selama pandemi ini, ketika dia melakukan sebuah perenungan, kedepannya akan bisa menghasilkan karya yang dahsyat, yang luar biasa. Karya yang luar biasa berdasarkan apa yang mereka alami. Karena seniman itu kan karyanya kebanyakan lahir berdasarkan fenomena yang terjadi. Oke, berarti dari pengalaman, dari apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Ya. Selain itu, ini adalah kesempatan kita untuk melatih potensi yang ada dalam diri kita. Jadi yang biasanya kita itu berkelompok, menari berkelompok yang tidak pede dengan ketubuhannya, di saat pandemi inilah potensi kita untuk menggali diri. Karena dalam saat pandemi ini kan tidak diperbolehkan untuk menari berbanyak. Ya, dan saat inilah kita menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga nanti muncul sebuah identitas yang kita punya. Gitu. Jadi banyak akan muncul penari-penari tunggal dengan kualitas yang luar biasa. Oke, kalau kita tarik secara global nih Bigung, pesan Bigung tadi juga saya sampaikan kepada follower-follower yang ada di rumah untuk menggali potensi yang kita punya. Bukan hanya di bidang seni, tapi di segala bidang ya Bigung ya, karena ini adalah kesempatan kita untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Oke Bigung, untuk Bigung sendiri selama pandemi ini, bagaimana cara Bigung untuk menyiasati agar tetap bisa berkarya, bisa bertahan hidup, dan menjalani hobi? Iya. Jadi yang paling banyak yang Bigung lakukan itu adalah perenungan. Perenungan. Yang seperti Bigung katakan tadi,
walaupun ruang gerak kita dipersempit, tetapi pemikiran itu kita harus perluas. Jadi harus banyak kita mendapatkan referensi-referensi ke depannya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini, ketika kita sudah bisa berkarya secara normal, akan ada karya yang beda nanti yang akan dihasilkan. Disinilah kesempatan Bigung yang Bigung lakukan ketika pandemi ini adalah merenung. Berarti kalau kita minta bocoran sedikit, ada kisi-kisi bakalan ada mega project kah setelah pandemi ini yang sudah terbayangkan, atau ada sesuatu yang belum bisa dikatakan yang akan boom nantinya dari Bigung sendiri? Sebenarnya itu adalah rahasia. Rahasia. Jadi mohon maaf dulu. Jadi ini saya tidak akan bongkar dulu. Yang mudah-mudahan itu pun kita tidak tahu situasi kedepannya seperti apa. Jadi yang saya bisa persiapkan adalah plan A, plan B, plan C, plan D. Berarti rencana sudah ada, tapi rencananya masih rahasia. Kalau project selama pandemi ini ada nggak sih Bigung selama 2020 ini? Kita rasa pandemi mulai berdampak di kita dari sejak Maret kan? Betul. Maret sampai bulan Oktober ini adakah kegiatan-kegiatan seni yang memang mengharuskan Bigung terjun langsung ke lapangan, kemudian ada project baru dengan pihak-pihak terlain, adakah Bigung? Ya, di sini syukurnya bahwa pemerintah masih memperhatikan seniman ya. Walaupun dengan dana yang cukup, seniman adalah kegiatan untuk berkreativitas. Jadi pemerintah Provinsi Bali di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada sanggar-sanggar di Bali itu untuk membuat sebuah seni virtual. Ya, jadi dari Pancar Langit ditugaskan untuk membuat satu kesenian virtual. Jadi di situ Bigung mencoba mengangkat bumi pertiwi ini, bagaimana keadaan pertiwi ini sekarang. Nah, itu pun tidak dengan jumlah yang banyak, itu cukup dengan beberapa orang saja. Dan kita tidak bisa melibatkan semua, semua seniman yang tidak bisa. Jadi itu hanya dengan beberapa orang saja. Nah, selain itu juga saya diminta secara pribadi oleh Mas Denny Malik ya, untuk ikut dalam mahakarya topeng beliau. Dia membuat sebuah pertunjukan topeng kolosal itu di Candi Prambanan. Ya. Berarti Bigung sempat berangkat ke Prambanan sendiri atau masih dipersiapkan ini proyeknya? Ya, ini masih dipersiapkan. Kita nanti tanggal 18 ini kita akan proses di Prambanan. Jadi itu pun tetap melakukan dengan protokol kesehatan. Jadi dengan menjaga jarak, membatasi jumlah peserta seperti itu, dan cuci tangan. Nah, itu tentu Mas Denny Malik itu sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Protokol kesehatannya ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Ini di tengah kita seniman itu lagi istirahat gitu ya. Tidak ada kerjaan apa-apa. Di sini mulai kembali lagi untuk berkreativitas. Terutama yang beruntung adalah anak-anak Jogja dan Solo. Jadi mereka dilibatkan. Banyak anak Jogja dan Solo yang dilibatkan pada proyek itu. Betul. Saya harapkan nanti kedepannya Bali bisa membuat acara semacam itu. Ya, tentu protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah itu dikedepankan. Seperti itu. Kalau kita berbicara pekerjaan ini, Bigung, beberapa orang memiliki profesi. Seniman itu memang, menurut saya memang sebagai profesi pada zaman sekarang. Tapi Bigung sendiri, selain dari seniman itu ada pekerjaan lainnya, aktivitas-aktivitas yang menghasilkan? Oke, ada. Jadi saya masih menjadi pengajar aktif atau dosen di Universitas Mahadewa Indonesia yang dulunya IKIP PGRI Bali. Oh, saya baru tahu ini berubah nama sekarang. IKIP PGRI Bali. Berarti Bigung juga aktif sebagai dosen ya Bigung ya? Bisa diarahkan buat mahasiswanya buat komen di bawah, habis itu subscribe biar channel ini makin tumbuh besar. Tapi kalau yang nggak absen nilainya C gitu. Iya, tidak. Kalau yang absen nilainya A. Yang hadir di sini kalian bisa dapat nilai A loh. Halo. Bercanda ya teman-teman. Jadi kalian tetap harus belajar, jangan cuma mantengin ini doang. Tapi di sini juga kalian belajar nantinya ke depannya, karena Cemani ini akan menampilkan banyak sekali narasumber, dan kali ini sudah
hadir dosen kalian, Bligong Rama. Oke, terakhir nih Bligong, harapan dan motivasi Bligong. Harapan-harapan ke depannya, terus motivasi untuk kita semua menjalani kehidupan ini di tengah pandemi, apa yang kita harus lakukan? Oke, kalau menurut saya dalam saat pandemi ini, mari kita bercermin pada diri sendiri. Kita lebih melakukan perenungan ke dalam, tentunya kita mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita itu sangat menentukan kondisi tubuh kita. Jadi kalau pikiran kita sudah stres, otomatis imun atau kekebalan tubuh kita akan menurun. Sehingga gampanglah terjadi penyakit. Mari kita tetap dengan berdoa dan berusaha lakukan dengan santai, jangan emosi, tetap jalani penuh dengan bahagia. Sehingga nanti apa yang kita akan kerjakan selalu mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan berkah dari Tuhan. Jadi teman-teman semua, jika kita dapat tarik kesimpulan, yang kita dapatkan hari ini adalah fokus pada diri sendiri. Terima kasih Bligong sudah hadir dan sharing pada kita semua. Saya juga banyak sekali belajar hari ini. Semoga para follower yang ada di rumah juga mendapatkan inspirasi banget, kemudian menjadi dirinya sendiri, karena kita harus fokus pada diri kita sendiri. Teman-teman para follower yang ada di rumah, jangan lupa subscribe dan like di channel kita, dan juga follow Instagramnya Bligong Dirahma di sini. Follow juga saya biar makin hits, dan jangan lupa komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian mau bahas menjadikan topik kita di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Cemani, bye-bye.